Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Rahma. Selamat siang Bu Astri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Rahma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Eh, Bu Astri, hari ini jadwal Bu Astri melakukan coaching terhadap coach si Bu Astri ya. Kalau nggak salah Iya, Pak Adi ya. iya Bu. Sebelum coaching dilaksanakan, saya akan menjelaskan dulu tentang penilaian yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coaching nanti, Bu. Saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaiannya, di mana nanti yang saya nilai yaitu proses coaching Bu Astri yang dilakukan apakah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Kemudian di mana di dalam alur Tirta itu Bu Asri harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Bu Astri ajukan. Kemudian Bu Astri juga ingat bahwa dalam coaching itu Bu Astri harus mempunyai prinsip coaching nanti hal itu akan menjadi penilaian saya, Bu. Yaitu prinsip coaching itu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum praktek coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Astri. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan di dalam proses coaching nanti, Bu? Baik Bu, terima kasih. Nanti pada saat coaching yang saya akan lakukan dan yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, Bu Astri. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Nah, bagian kompetensi saya yang akan lebih ditingkatkan lagi ya Bu, mungkin mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu Astri, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Astri sendiri pada proses coaching kali ini seperti apa, Bu? Mungkin saya akan berusaha agar kucing lebih terbuka kepada saya ya Bu. Sehingga dari proses kucing tersebut, kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Baiklah Bu Astri, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Semoga rencana Bu Astri coaching tadi diharapkan berjalan baik. Amin. Kemudian setelah observasi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Untuk sekarang silakan Bu Astri untuk melanjutkan proses coachingnya bersama Pak Adri. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Asri. Waalaikumsalam Pak Adri. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Adri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya Ibu, ada waktu tidak untuk saya? Saya ingin berbagi cerita sebentar. Saya sedang mengalami masalah di kelas saya. Oh iya, mangga silahkan Pak. Dengan senang hati Pak Adri. Kalau boleh tahu, apa yang Pak Adri harapkan dari pembicaraan nanti dengan saya Pak? Saya ingin mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan ini Ibu. Oh iya, kalau boleh tahu, apa permasalahannya Pak Adri? Ini masalah tentang pembelajaran di kelas ya Bu. Ada beberapa murid yang di kelas itu terlalu aktif Bu. Sementara di pembelajaran ia kurang begitu fokus Bu Astri. Jadi saya mau berbincang-bincang sama Ibu Astri. Bagaimana caranya itu supaya anak itu bisa fokus terhadap pembelajarannya.
Oh, jadi permasalahan yang Bapak hadapi itu ada beberapa anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran di kelas ya, Pak ya. Jadi, apa Pak Adri harapkan atau inginkan dari murid-murid tersebut, Pak? Ya, saya ingin anak-anak tersebut fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan, Ibu. Ya, supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Oh iya, jadi Pak Adri mengharapkan semua murid Bapak itu termasuk anak-anak yang aktif, jadi fokus terhadap pembelajaran yang Bapak berikan ya. Kalau boleh tahu, indikatornya fokus saat menerima pembelajaran dari Bapak itu di kelas seperti apa, Pak? Ya, begini ya, Bu. Setidaknya saat pembelajaran itu mereka mendengar apa yang saya sampaikan tentang materi pembelajaran. Karena di awal saya kan selalu memberikan materi ya, Bu. Nah, saya perhatikan dari awal pembelajaran saja duduk murid-murid tersebut tidak bisa tenang, Bu, atau tidak bisa diam. Sehingga konsentrasi saya sebagai guru juga terpecah. Dan anak-anak lain pun yang tadinya diam, tenang, menjadi agak tidak tenang. Kemudian sehingga saya bisa terpaksa menenangkan mereka dulu agar suasana kembali kondusif. Dikhawatirkan mereka lupa apa yang sudah saya berikan dan tugaskan, seperti itu. Jadi, indikatornya seperti apa saja, Pak? Jadi indikator fokus menurut saya adalah murid itu dapat mendengarkan, kemudian dengan tenang, tidak aktif ya Bu saat menerima pembelajaran, bisa fokus ya Bu. Setidaknya saat saya memberikan materi atau arahan tentang pembelajaran, mereka bisa duduk dengan tenang sambil mendengarkan begitu Bu. Maunya saya seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Apakah Pak Adri sudah mencari tahu alasan kenapa anak-anak tersebut tidak fokus dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan di kelas, Pak? Saya rasa apa ya, mungkin metode pembelajaran yang saya lakukan kurang cocok mungkin ya Bu. Mungkin gaya belajar mereka itu kinestetik. Ya, jadi ingin bergerak terus gitu. Mungkin juga jadi gak begitu terlalu lama bisa fokus atau diam di tempat. Nah, kemudian seperti itu mungkin ya Bu. Iya, iya betul. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya anak-anak tersebut fokus terhadap pembelajaran yang Bapak berikan? Rencana saya akan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Dan saya juga akan mencari cara agar bisa membuat anak-anak itu bisa lebih fokus terhadap pembelajarannya. Oke, baiklah. Barangkali masih ada langkah lain yang akan Bapak lakukan agar anak-anak tetap fokus terhadap pembelajaran di kelas? Apa ada Langkah lagi yang lain gitu, Pak? langkah lain rencana yang saya akan menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan murid saya tadi, Bu. Kemudian saya juga akan mencari cara agar bisa mempertahankan fokus mereka. Kemudian mungkin saya akan melaksanakan atau menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan metode teknik stop, dengan membawa anak dalam kesadaran penuh sebelum memulai pembelajaran, dan juga agar anak tersebut dapat memanage emosinya, seperti itu Bu. Wah, itu luar biasa sekali, Pak Adri. Dengan menerapkan pembelajaran dengan teknik stop, ya Pak, sehingga anak-anak dapat mengontrol emosinya. Saya rasa luar biasa sekali, Pak, jika menerapkan hal itu di dalam pembelajaran kita di kelas ya, sehingga bisa meningkatkan fokus murid terhadap apa yang kita ajarkan di kelas tersebut, ya Pak.
Nah, kira-kira bentuk pelaksanaannya bagaimana, Pak? Saya berencana di awal pembelajaran untuk mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop itu, Bu. Dengan menarik nafas dengan baik, duduk rapi, sehingga dalam memahami apa yang saya sampaikan, fokus dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Wah, bagus sekali, Pak. Saya rasa saya setuju dengan Pak Adri dengan menerapkan teknik stop itu, konsentrasi anak-anak akan meningkat terhadap pembelajaran yang kita ajarkan di kelas tersebut. Nah, apakah langkah-langkah yang pertama yang akan dilakukan Pak Adri dalam pembelajaran di kelas untuk fokusnya terfokus ke kita gitu? Mungkin saya akan melakukan revisi pada RPP dengan mengganti metode pembelajaran agar bisa memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang kinestetik tadi. Dan saya juga akan memasukkan teknik stop tadi di dalam RPP dan saya juga akan menyesuaikan LKPD saya agar sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tersebut. Nah, baik Pak, saya rasa luar biasa sekali rencana yang akan ditempuh oleh Pak Adri ya. Sebagai komitmen dari rencana tersebut, kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan Pak? Saya mungkin akan melaksanakan secepatnya, Bu, karena saya ingin pembelajaran di kelas saya berlangsung kondusif. Tujuan pembelajaran pun tercapai dengan baik, Ibu. Baiklah Pak, kira-kira untuk memastikan langkah tersebut, siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam melaksanakan rencana itu gitu Pak? Saya merencanakan untuk melibatkan rekan sejawat saya yang jam pelajarannya kosong dan memintanya membantu saya saat awal jam pelajaran untuk membantu saya agar anak-anak dapat memanage dirinya dan konsentrasi penuh begitu. Oh, berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Pak. Bagaimana menerapkan teknik stop dan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi dengan menyesuaikan kebutuhan belajar anak sesuai dengan kebutuhannya dan minatnya ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah nampaknya kita sudah menemukan titik terangnya ya, Pak. Iya Ibu Astri, Alhamdulillah setelah berbincang-bincang ini dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sehingga hal-hal yang menurut saya sulit tadinya bisa kita atasi dengan melakukan perbincangan ini. Dengan kita bertukar pikiran, berbagi, saya bisa menemukan solusinya Ibu. Kemudian yaitu dengan tadi merevisi RPP tadi dan menerapkan teknik stop dan lainnya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya tadi Ibu. Luar biasa sekali Pak, saya juga banyak mendapatkan pelajaran dari perbincangan tadi, yaitu bagaimana merencanakan pembelajaran supaya murid-murid berkonsentrasi penuh. Nah, pertemuan kali ini sama-sama menambah ilmu ya buat kita semua. Nanti mungkin kalau ada masalah lagi, bolehlah kita bertukar pendapat, bertukar pikiran lagi ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah Ibu berikan. Maaf telah mengganggu waktunya. Saya mohon pamit ya Bu, karena saya harus masuk ke kelas lagi. Baik Pak Adri, sama-sama. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah tadi Bu Astri telah melakukan proses coaching dengan Pak Adri. Sekarang di sesi pasca percakapan atau pasca observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu.
Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apakah ya Ibu sudah apa yang Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sudah tercapai, Bu? Alhamdulillah Bu, saya telah melaksanakan coaching dengan baik, dengan berjalan lancar, dan juga sesuai dengan alur kita, yaitu ya dengan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya juga sudah dilaksanakan. Dan kita mungkin akan menunggu kapan pelaksanaannya itu kembali dilaksanakan seperti itu Bu. Baik Bu, kebetulan pada saat proses coaching tadi saya telah mengobservasinya Bu, dan ada beberapa catatan. Nah, dari hasil pencatatan saya melihat bahwa pada saat proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita Bu. Kemudian konsep coachingnya juga sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan nampaknya coachingnya juga merespon dengan baik Bu tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan telah Ibu Asri lakukan? Baik Bu, terima kasih. Saya ingin lebih mengembangkan dan lebih memahami lagi proses coaching itu ya, dengan melakukan mendengarkan aktif, terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, sehingga ketika saya akan melakukan coaching itu lebih baik lagi ke depannya gitu Bu. Baik Bu Asri, alhamdulillah semoga proses coaching ini menjadi pengalaman yang berharga ke depannya. Bu Asri dapat memahami lagi proses coaching sehingga ke depannya lebih sempurna lagi Bu Asri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini dengan Bu Asri. Sama-sama Bu Rahma. Baik Bu Asri, saya mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.